Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan apabila terjadi hantaman meteor seperti pernyataan Abdullah bin Abbas, maka berikutnya yang terjadi adalah dukhan. Dalam sanad yang jayyid, Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis di mana Ibnu Mulaikah berkata, guruku Abdullah bin Abbas berkata, malam tadi kami nggak bisa tidur karena kami menyaksikan meteor melintas di atas bumi kita. Saya khawatir jangan-jangan besoklah terjadinya dukhan. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas ini persis sama dengan yang diuraikan oleh pakar astronomi dunia tadi, Michel Penn. Meteor ini ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dampak yang terjadi berikutnya adalah meteor ini akan terbakar, bagian kulitnya akan mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu panas beracun. Kemudian bagian kulit ini lepas dari intinya dan dia membentuk meteor-meteor kecil yang akan menghunjam bukit-bukit kita, gunung-gunung kita, kota-kota kita akan menjadi hujan meteor. Sementara yang intinya mengandung sidrid. Sidrid ini adalah kandungan dari zat besi. Pergesekan yang sangat ekstrim menembus lapisan atmosfer kita menyebabkan timbulnya medan magnet yang teramat sangat kuat. Dampaknya yang langsung terasa oleh manusia di bumi adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan langsung terinduksi. Maka mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa lagi di starter, Pak, nggak bisa lagi jalan. Pesawat juga tidak bisa bergerak, kapal-kapal, dan itu bukan untuk sementara waktu tapi permanen. Inilah digambarkan oleh Nabi SAW setelah kalian nanti dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kemunculannya adalah setelah meteor jatuh. Ini meteor. Setelah meteor jatuh terjadi dukhan, Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam di sini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan zaman-zaman itu adalah zaman jihad, kata Rasulullah. Zaman-zaman itu adalah zaman perang, di mana banyak para syuhada yang akan diambil oleh Allah ke langit. Banyak para lelaki yang bertumbangan sementara mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di akhir zaman. Atau lelaki pecundang yang lari sementara kematian tidak akan pernah bisa dielakkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, zaman di mana kita hidup sekarang, kita akan dihadapkan kepada fenomena yang sangat berat ini. Taib, meteor ini jatuh, semua teknologi musnah. Ketika menghantam laut, kata Michel Penn, kekuatan ledakannya yang sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir itu menjadikan hadirnya tsunami setinggi 230 meter. Bila jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kutub itu akan meleleh. Maka permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Banyak sekali kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam, termasuk Jakarta, Chicago, New Zealand, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian apabila jatuhnya di daratan, maka ini yang paling pas dengan terjadinya dukhan. Ini yang paling pas dengan terjadinya dukhan. Sebab apa? Ketika jatuhnya ke daratan, kekuatan ledakannya yang teramat dahsyat. Radius dari titik jatuhnya ke 100-200 km, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian bumi akan mengalami kecekungan yang sangat dalam. Kemudian partikel-partikelnya membumbung ke langit dalam bentuk kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Dan ini yang disebut dengan dukhan. Tebal, panas. Gelombang kejut dari ledakan tadi menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Bayangkan kecepatannya. Maka partikel-partikel yang tebal tadi membumbung ke udara, menutupi langit dengan segera membungkus bumi. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam, kata Rasul. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, bagaimana 40 hari 40 tanpa cahaya? Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi mengatakan, sholat kalian kira-kirakan saja ketika itu. Siapapun yang berusaha melihat, walaupun telapak tangannya didekatkan ke wajah seperti ini, dia tidak akan mampu melihat apa-apa, gelap gulita.
setelah matahari kembali nampak, dukhon tersisi, ya, kita akan dikejutkan dengan pemandangan lain. Apa itu? Bumi akan diselimuti oleh debu yang sudah mengendap ke daratan, tebal di mana-mana. Bangkai-bangkai berserakan, bangkai-bangkai burung, bangkai kucing, bangkai anjing, binatang, dan banyak tanam-tanaman yang juga mati. Bayangkan 40 hari 40 malam nggak ada cahaya matahari, dan itu panas, Pak. Saking panasnya, kata Rasul, seluruh orang kafir di muka bumi ini melepuh kulit mereka. Jadi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh seperti kita masuk open, Pak. Orang Islam yang banyak buat dosa sebelum itu terjadi, amalnya sedikit, imannya tipis, sama tersiksanya dengan orang kafir. Tapi orang beriman yang imannya bagus, ketika itu terjadi, amal solehnya sebelum itu banyak, dia akan selamat.